Hai, kembali lagi di kisah berakhirnya senja. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, hukuman pertama. Sepanjang jalan bersamanya adalah detik-detik paling menyesakan dalam hidupku. Usai ia memarkirkan motor, aku langsung bergegas pergi tanpa menunggunya atau berbasa-basi, sebab ia telah mengantarku. Ajel, tunggu! Dia menarik tanganku. Perlahan aku membalikkan badan dengan mata membulat seperti akan menelan hidup dirinya. Melihat wajahku yang merah padam dengan tatapan berapi-api malah membuatnya terkekeh. Ini nih yang aku benci dari dia. Selalu menganggap semuanya mainan, sekalipun aku lagi serius. Kenapa ketawa? Ada yang lucu, ha? Aku berkecap pinggang sambil melotinya. Kamu lucu, aku suka. Sialan. Aku lagi marah, bukan lagi ngelawak. Dasar annoying. Kali ini aku memasang kuda-kuda, menantangnya untuk bergulat. Mungkin memang terlihat seperti gadis sedikit gila ya, hingga semua mata di parkiran itu melihatku. I don't care. Dia malah menatapku dari ujung kaki hingga ujung rambut dengan tatapan seperti lelaki mesum. Plak. Oh my god, aku gak sengaja nampar dia. Abisnya salah siapa ngeliatin sampai ke bawah-bawah gitu. Sering banget. Sekarang aku seperti dihadapkan dengan monster kelaparan. Dia beberapa kali mengusap pipinya yang mulai memerah karena ditampar olehku. Ditambah tatapan horornya yang tidak lepas dari kedua mataku. Ini lebih mengerikan dari kematian. Sungguh, monster ini siap menelanku habis-habisan. Hajel, panggilnya mengerikan saat itu. Dan 1, 2, lari. Kalian tahu, tidak ada. Dia tidak hanya menyebalkan. Hari ini adalah hari terburuk sepanjang hidupku. Sebab untuk pertama kalinya seorang Aisyah Hajel dihukum karena terlambat. Garis bawahi, terlambat. Selama 10 tahun 3 bulan 15 hari menjadi seorang pelajar, aku tidak pernah ada riwayat terlambat. Ini gara-gara manusia setengah dedemit itu. Kalau aja dia nggak nahanku pergi, pasti aku nggak terlambat sekarang. Meski di sisi lain aku ngerasa ya agak-agak bersalah juga sih, karena tadi nggak sengaja nampar dia. Habisnya nyebelin. Namun ya itu juga salah dia sih. Coba kalau dia nggak nyebelin, aku nggak akan senekat ini. Kalau bunda tahu aku dihukum, bisa mati aku. Pengen deh nangis guling-guling rasanya. Sekarang aku harus berdiri di tengah lapang sambil hormat menghadap bendera. Gak masalah sih kalau sendiri, lah ini sama dia lagi. Dasar annoying. Pengen rasanya aku remas kepalanya jadi combro. Combro atau perkedel ya? Kok malah ke situ? Lapar sih. Oke. Dia yang membuatku harus ketinggalan pelajaran favoritku. Ya, sastra Indonesia. Sekarang ada hal yang penting, yaitu ulangan. Aku gak tahu nasibku kayak gimana. Padahal kita juga beda kelas. Aku anak IPA, dia anak IPS. Terus kenapa harus satu hukuman yang sama? Apa karena ya kita telatnya juga sama kali ya. Beberapa saat tercipta keheningan, sampai keusilannya memecahkan suasana. Dia menyenggol kakiku dengan kakinya. Maksudnya apa lagi coba? Gak cukup apa dia buat aku dihukum kayak gini? Dasar annoying. Mungkin untuk beberapa tingkah jahilnya aku masih bisa menahan tanpa memberontak. Namun tidak kali ini. Dia terus bersiul dan mengamatiku dari ujung matanya. Ketika aku melihatnya, wajah tanpa bersalahnya itu muncul. Aku benar-benar geram. Ingin sekali rasanya segera menariknya ke kantin, lalu aku tawari dia makan bakso,
Kemudian baksonya aku makan, terus airnya aku siram ke dia. Nyebelin banget. Mitra, bisa diem gak? Kamu mau aku lempar sepatu? Ancamku saat itu. Ya udah sih, santai aja, jangan ditekuk gitu, nanti cantiknya hilang. Oh shit. Di tengah suasana panas kayak gini dia malah sempet-sempetnya ngegoda. Sialan. Aku hanya memeletkan lidah dengan pandangan jijik, memutar bola mata, kembali fokus pada bendera yang tengah menjadi alasan hukumanku. Oke, aku janji deh, gak bakal ganggu kamu lagi. Dik, kata-kata itu keluar dari mulutnya. Gak bakal ganggu aku lagi. Benar. Oke, aku pegang janji kamu. Whatever. Namun, dari ujung mata, samarku lihat wajahnya mulai berubah sendu. Kenapa juga aku harus peduliin dia? Biarin aja. Udah lebih dari cukup dia membuat hari-hariku jadi hancur kayak gini. Namun, bagaimanapun, dia memang tetaplah manusia yang memiliki hati dan tidak seharusnya aku terlalu keras padanya. Aku menarik napas pelan. Maaf, bukan maksud bicara gitu. Aku cuma lagi kesel aja. Jangan dimasukin hati ya. Jelasku penuh kehati-hatian. Berharap dia mau mengerti. Namun sialnya, lagi dan lagi dia malah terkekeh saat aku mulai serius. Nyesel banget aku peduli sama perasaan dia. Cie, yang takut aku marah ya? Ledeknya penuh kebanggaan. Sabar. Ingin sekali aku melemparnya jauh ke kutub biar dia mati kedinginan. Aku meliriknya tajam, mengepal tangan, lalu kupukul dia habis-habisan. Hajil, ampun. Rintihnya kesakitan, meminta ampun di sela tawa yang masih membengkakkan telinga. Sialan banget. Aku gak akan kena tipu lagi. Pokoknya hari ini dia bakal jadi santapan jam istirahatku. Namun tiba-tiba dia menahan kedua tanganku yang terus mendarat di tubuhnya. Aku terjebak dalam tatapnya. Tawanya terhenti. Sekarang dia menatapku dalam. Matanya benar-benar indah. Dan dari matanya aku melihat diriku begitu dekat. Gadis cantik yang pemarah. Ucapnya lirih, membelai lembut pipiku. Aku mencoba meronta dan lepas dari suasana yang membuat jantungku seolah drum yang dipukul habis-habisan. Hari ini adalah hukuman pertama kita. Aku janji akan ada banyak hukuman yang di situ hanya terdapat aku dan kamu. Hanya kita. Kenapa sih dia bicara halus sedekat ini, membuat jantungku lebih menggila berdetak. Kamu gila ya? Siapa juga yang mau dihukum sama kamu? Ogah banget, kilaku saat itu. Aku lihat dari mata aja kamu gitu kok. Santai aja princess, aku peka kok orangnya. Kalau cewek bilang enggak mau, berarti itu tandanya dia mau kan? Jangan jaim, aku tahu kamu bahagia. Oh shit, mungkin memang benar yang dikatakannya. Meski sekeras apa kilahanku, tetap letupan bahagia tidak dapat dimungkiri. Kenapa harus ada merasa ini? Dia itu nyebelin. Dia juga alasan kenapa aku bisa dihukum. Ayo Hajal, kamu gak boleh sedikit pun suka sama dia. Masa seorang Aisyah Hajal perslopnya kayak dia udah nyebelin, songong, pokoknya gak ada manis-manisnya. Aku benar-benar kehabisan kata untuk menjawabnya. Rasanya bibir ini keluh untuk berkilah. Perasaan aneh apa ini? Aku harap kisah merah jambuku tidak dimulai darinya. Ayolah, masih banyak laki-laki di luaran sana yang bahkan jauh lebih baik dari dia. Setidaknya bukan seorang gamers ataupun leader basket yang banyak digandrungi cewek-cewek. Aku bisa mendapat laki-laki yang sedikit kalem mungkin, seperti yang satu hobi denganku. Nyebelin banget.
Oke lah, mungkin secara fisik dia oke. Tinggi, kuning langsat, mata elang yang indah, bibir tipis dengan hidung mancung, juga rambut yang sedikit bergelombang. Menarik sih, tapi demi apapun sikapnya itu bikin ilfil. Dia itu kalau lagi debat gak mau kalah. Bahasanya tuh aneh. Mungkin kata dia gaul, tapi menurutku kata-katanya bertentangan banget dengan peraturan KBBI. Cayalah, bawa-bawa KBBI lagi. Beberapa saat kita sama-sama terjebak di antara dua pasang mata yang begitu lekat, tidak mau melepas. Dan tiba-tiba saja suasana memecah. Karena apa? Karena si menyebalkan itu tidak benar-benar menjadi lelaki romantis. Dia tetap saja menyebalkan dengan terkekehnya ya saat aku lagi serius. Nyebelin. Bahkan saat itu aku hampir terbawa perasaan. Aku langsung mengalihkan pandangan dan mengerucutkan bibir, tidak mau lagi melihat matanya. Sebab dari situ aku hampir dibuat sedikit terlena mungkin. Gitu aja marah. Kamu tuh hidupnya serius banget sih, katanya sambil cekikikan. Dasar gak jelas. Aku tidak menggubris ucapannya. Dia sudah terlalu menyebalkan. Jelas aku serius. Emangnya dia ngejalanin hidup tuh sendiri aja main-main. Apalagi kalau punya pacar. Kayaknya dikira cuma permainan. Tunggu dulu. Pacar? Ngapain aku bahas itu? Tuh aku juga gak mau dan gak akan pernah mau jadi pacarnya. Kayaknya otak aku udah mulai kerasukan virus kotor dia deh. Damit.